Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam kontekstual Bible Reading dan saat ini kita sampai pada kitab 2 Raja-Raja 24, dipersilahkan. Raja 24, dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim balik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Babylon melawan Yoyakim. Dia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya, oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakim, Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja, juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakim ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya paman Yoyakin, raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Ya, terima kasih. Dari bacaan kita pagi hari ini kita bisa melihat ada 4 raja yang diceritakan di perikop ini ya, yaitu Raja Nebukadnezar yang adalah Raja Babel, dan 3 Raja Yehuda yaitu Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia. Keempatnya tidak ada yang baik di mata Tuhan, keempatnya melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kita melihat satu persatu. Yang pertama Nebukadnezar. Dia raja yang perkasa dari kerajaan
Babel baru memerintah dari tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Pada tahun 605 ia menyerbu Palestina dan membawa kembali ke Babel beberapa tawanan dari Yerusalem. Ia memulaikan 70 tahun pembuangan Yehuda yang dinubuatkan Yeremia. Pada saat itu Yeremia, Yeskiel, dan Daniel bernubuat pada zaman Nebukadnezar. Kebinasaan dan penawanan Yehuda oleh Nebukadnezar terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama, pada tahun 605 sebelum Masehi, Raja Yoyakim ditaklukkan bersama dengan harta yang tersimpan di bait suci dan pegawai-pegawai istana, termasuk di dalamnya Daniel dan ketiga sahabatnya. Raja dibelenggu dan dibawa ke Babel. Yang kedua, pada tahun 597 sebelum Masehi, Yerusalem diserbu kembali. Dan kini Raja Yoyakin, anaknya Yoyakim, sisa harta dari bait suci dan 10.000 orang diangkut ke Babel. Dan di antara mereka terdapat Nabi Yeskiel. Kemudian yang ketiga, pada tahun 586 sebelum Masehi, tentara Babel menyerbu Yerusalem untuk terakhir kalinya. Kali ini mereka menghancurkan kota dan bait suci. Raja Sedekia dan semua rakyatnya, terkecuali beberapa orang yang sangat miskin, diangkut ke Babel. Inilah keruntuhan Yehuda. Tuhan mengizinkan Nebukadnezar menaklukkan umat pilihannya yang dikasihinya, tentu bukan tanpa alasan. Tuhan bermaksud memberi pelajaran kepada Raja Yoyakin dan bangsa Yehuda atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Kemudian tentang Raja Yoyakim, yang berarti Yahweh mengangkatnya, lahir pada tahun 633 dan mati pada tahun 597 sebelum Masehi, adalah Raja Yehuda, putra kedua Raja Yosia. Ibunya bernama Zebuda binti Pedaya dari Ruma. Namanya waktu muda yaitu Veliakim. Ketika ayahnya Raja Yosia meninggal, rakyat mengangkat adik iparnya yaitu Yoahaz menjadi raja. Setelah 3 bulan, Firaun Neko II mencopot Yoahaz, mengangkat Eliakin untuk menjadi raja dan menukar namanya menjadi Yoyakim. Ia menjadi raja pada usia 25 tahun dan memerintah selama 11 tahun. Setelah mati, tahtanya diteruskan oleh Yoyakin atau Yekonya. Setelah 3 tahun menjadi tawanan Nebukadnezar, Raja Yoyakim memberontak, tetapi kembali Tuhan mengizinkan gerombolan-gerombolan bangsa lain untuk kembali menyerang, yaitu gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan Aram, gerombolan Moab, dan gerombolan Bani Amon. Kalau digambarkan seperti orang yang dipukul dan diremukkan dari segala arah dan dilakukan oleh banyak orang secara bertubi-tubi. Seperti belum sempat bernafas gitu ya, Raja Yoyakim kembali mendapat serangan dari gerombolan-gerombolan yang lain. Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Ayat 2b dituliskan, ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para nabinya, yaitu para nabi. Sungguh hal ini terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manase, setimpal dengan segala yang dilakukannya. Kejatuhan Yehuda menjadi hukuman Allah atas umatnya yang keras kepala dan tidak mau bertobat, yang mengikuti dosa-dosa Manase yang dahsyat. Dalam kitab Yeremia disebutkan dosa-dosa Manase, yaitu yang pertama, kemurtatan. Mereka sudah mencapai puncak. Para imam dan nabi mengucapkan dusta, keserakahan dan penipuan, kebejatan dan pelacuran, ketidakadilan dan kekerasan, penolakan firman Allah, dan ketidaksetiaan menandai gaya hidup umat itu. Hukuman Allah yang keras atas umatnya merupakan peringatan bagi orang-orang percaya pada saat ini. Kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, yaitu orang-orang Israel, ia juga tidak akan menyayangkan yang dicangkokkan jikalau mereka menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang penuh dengan dosa. Tentu hal ini juga menjadi peringatan untuk kita yang hidup pada zaman sekarang. Selain mengikuti dosa-dosa Manase yang disebutkan pada pasal 24 ayat 4, juga disebutkan pada pasal 24 ayat 4, yaitu dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya.
Karena kesalahan-kesalahan fatal Raja Yoyakim di akhir kalimat dituliskan, suatu yang sangat tragis ya, Tuhan tidak mau mengampuninya lagi. Kemudian selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu sudah tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, yaitu Yoyakin anaknya. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saat ini kita sampai ke anaknya Yoyakim, yaitu Yoyakin, artinya Yahweh akan mengokohkan umatnya. Adalah Raja Yehuda, ayahnya adalah Raja Yoyakim, ibunya adalah Nehusa binti Elnatan dari Yerusalem. Yoyakim memerintah mulai usia 18 tahun selama 3 tahun 10 hari mulai 9 Desember 598 sebelum Masehi sampai 15 atau 16 Maret 597 sebelum Masehi. Menurut catatan Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung, dipimpin sendiri oleh Nebukadnezar pada tahun ke-8 dari pemerintahannya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Yoyakin, mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo. Di bait Tuhan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Kembali terjadi pengulangan peristiwa menyakitkan yang diizinkan oleh Allah terjadi atas umat pilihannya, yang juga belum bertobat dari berbalik dari kesalahannya. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin menjadi raja penggantinya, dia menukar namanya menjadi Sedekia. Sedekia Raja Yehuda, dan pada zaman itu keruntuhan kerajaan Yehuda mulai terjadi. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari 4 raja tersebut? Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa boleh terjadi, bahkan peristiwa yang buruk sekalipun, dan melibatkan orang-orang lain yang tidak percaya pada Tuhan. Sangat jelas ditulis ya, kita bisa belajar dari sana. Untuk melaksanakan hukuman yang telah ditetapkannya terhadap Yehuda, Tuhan menggerakkan gerombolan-gerombolan Kasdim, Aram, Moab, dan Bani Amon untuk melawan Yoyakim Raja Yehuda. Dan juga tertulis bahwa Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim ini menjadi jalan penggenapan firman-Nya atas Yehuda. Ini memiliki arti bahwa Tuhan berdaulat untuk menggerakkan hati siapapun yang dikehendakinya untuk melaksanakan rencananya. Atas dasar itulah kita pun belajar untuk percaya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan mengatur semua peristiwa yang terjadi di bumi ini, dan Tuhan juga mengizinkan segala sesuatu terjadi, termasuk memakai hal-hal yang kita anggap tidak mungkin atau tidak terpikirkan oleh kita untuk menggenapi janjinya. Tuhan berdaulat penuh atas segalanya, dan dengan keyakinan dan kedaulatan Tuhan atas semesta alam ini, selayaknya membuat kita tidak merasa cemas atas apa yang terjadi di dunia ini. Tuhan sanggup mengubah semua peristiwa dengan caranya untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Rangkaian peristiwa buruk yang terjadi di sekitar kita acap kali memang membuat kita begitu takut. Meskipun kita belum mengerti maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang buruk terjadi, namun kita tetap meyakini bahwa kasih karunia-Nya tetap tersedia bagi setiap orang yang mau berbalik kepadanya. Tuhan menyatakan kedaulatannya melalui setiap peristiwa, untuk menyadarkan setiap orang agar berbalik dari jalannya yang jahat dan menerima kasih karunia. Demikian yang dapat
saya sampaikan renungan dari 2 Raja-Raja 24 ayat 1 sampai 20 kiranya memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ian sudah melayani kita semua. Mari Bapak Ibu kita merespon firman Tuhan pagi ini. Kita menyembah pada Dia Tuhan yang berawal dari seluruh kehidupan kita. dan menyerahkan seluruh hidup itu untuk hidup taat senantiasa, dijauhkan dari perbuatan dosa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kuasa kedaulatan untuk hidup dan kehidupan kami bersama. Kami memuji dan memuliakan nama karena Engkau Tuhan yang mengendalikan seluruh alam semesta dan kehidupan bangsa-bangsa dan juga kami semuanya. Biarlah kami senantiasa menaklukkan diri kepada kehendak-Mu, hidup taat kepadamu, dijauhkan dari segala perbuatan dosa yang tidak berkenan pada Tuhan. Karena kehidupan dalam dosa mendatangkan kehancuran, termasuk kehancuran suatu bangsa. Menyerahkan hidup dan kehidupan kami, keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.